I have an idea. Hey, wait! Wait! Will you please marry me? Oke, daon nih. Atau cakap ya. Seorang pemuda kaya raya rela berpura-pura miskin selama 30 hari demi mendapatkan cinta sang pujaan hati. Akankah si pria sultan ini mendapatkan cinta kekasih hatinya itu? Dan inilah dia, My Secret Billionaire. Film akan berfokus pada seorang lelaki bernama Vero yang kala itu di kantornya lagi ngobrol mengenai bisnis bersama asistennya bernama Lauren. Mereka sangat serius dan membicarakan bisnis pembelian saham di suatu perusahaan. Oh, you think this is funny? Turn your hearing aid. Dunbar has filed for another 200,000 shares of Bodell. Scene lalu berpindah ke kolam renang di mana di sana ciwi-ciwi semontok semohai banyak berkeliaran. Tak lupa dia juga berbincang dengan kawan lamanya yang juga ada di sana. Di tengah perbincangan itu dia mendapat telepon dari ibunya yang mengabarkan jika sang ayah tengah sakit lalu menyuruhnya pulang ke Italia. It's my mother. Hello, Mama. Di perjalanan, kita diperlihatkan kilas balik masa lalu saat Vero kecil, di mana sang ayah adalah sosok yang sangat spesial baginya. Ayahnya pun seringkali memberikan nasihat baik dan mengingatkannya untuk tetap rendah hati dan tak memandang orang dari penampilan fisik ataupun hartanya, meskipun mereka adalah orang kaya. Always remember, Pharaoh. Roma. Please remain seated. Wait till you see. Singkat cerita, ia pun sampai di kediaman sang ayah di Roma, Italia. Sambil menangis, sang ayah mengutarakan sebuah permintaan terakhirnya sebelum meninggal, di mana ia menyuruh Vero untuk pergi jauh selama 1 bulan penuh tanpa embel-embel nama besarnya berikut tanpa membawa semua uang maupun fasilitas yang biasa ia pakai. Promise me you'll do it for no less than a month. Vero pun kebingungan dan menanyakan alasan ayahnya menyuruhnya demikian. Akan tetapi, sang ayah bersikeras dan meminta Vero untuk jangan banyak bertanya dan lakukan apa yang dia perintahkan. Karena rasa sayang pada ayahnya itu, Vero berjanji untuk melakukannya. Beberapa hari setelah kematian sang ayah, dia menemui Lauren dan mengatakan akan pergi dalam waktu 30 hari dan memintanya menghandle urusan kantor selama kepergiannya. Vero lalu menaiki sebuah pesawat dan di dalam pesawat terlihat seorang bos rese bernama Curtis yang dengan seenak jidatnya ngerjain pramugari hingga membuatnya kesal. Setelah sampai di tempat tujuan, dia melihat sebuah lowongan pekerjaan dan langsung mendatangi toko itu. Sayangnya, sang pemilik toko dengan muka asemnya mengatakan jika Vero terlambat karena kini pekerjaan tersebut udah keburu diisi orang lain. Ma, we hired somebody. We don't need to know. Dia lalu pergi ke sebuah bar buat beli minum. Di sana ia berkenalan dengan seorang gadis putih mulus nominus bernama Laura. Sayangnya, Laura melengos aja setelah mengetahui jika Vero pengangguran dan lagi mencari pekerjaan. Lalu dia dihampiri gadis lain yang kali ini agak gembul. Gadis tersebut bernama Pita yang kelihatan banget tertarik dengan kegantengan Vero. Did you say banger? Dia juga mengaku sebagai Cloud dan menyamarkan namanya aslinya pada Pita. Vero lalu meminta bantuan kepada Pita untuk mencarikan kamar tidur karena ia tidak membawa uang sama sekali. Dengan senang hati, Pita mengajak Vero ke apartemennya yang ternyata ada teman Pita yang bernama Diana yang juga lagi nebeng tidur di sana. Tanpa basa-basi, Pita lalu mengajak Vero kuda-kudaan yang seketika itu pula ditolak olehnya dengan alasan dia gak suka sama cewek. Alhasil, si Pita pun cemburut dan langsung bobo. Malam itu, Vero nggak bisa tidur lantaran Pita ngoroknya kenceng banget. Alhasil, Vero pun pindah ke ruangan tengah dan tak sengaja membuat Diana terbangun dan kaget ada laki-laki yang tidak ia kenal di ruangannya. Vero menjelaskan bahwa ia temannya Pita dan karena tidak bisa tidur, dia pindah ke ruangan tengah.
Diana yang gak percaya, lalu membungkam Pita dan Vero pun diusir dari sana. Setelah itu, kejadian-kejadian tak mengenakan Vero alami di mana baru aja diusir dari apartemen Pita, dia udah dipalak oleh preman setempat dan berkelahi dengan mereka. Meskipun Vero berhasil kabur dan bersembunyi dari kejaran para preman di rumah susun, Vero malah dituduh sebagai penguntit dan kemudian diamankan polisi. Akan tetapi, setelah beberapa hari dikurung, dia dibebaskan kembali karena para preman udah ketangkap dan membuktikan jika Vero nggak bersalah. City of New York allowed. Dengan sisa-sisa uang receh yang ia miliki, Vero membeli hotdog buat isi perutnya dan saat itu secara tak sengaja tertabrak mobil yang lagi mundur. Si sopir yang bernama Adam langsung meminta maaf dan mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Adam lalu bertanya kepada Vero apa yang dia lakukan dan Vero mengungkapkan dirinya yang tengah butuh pekerjaan. Apapun itu, yang penting halal. Where do you go to school? NYU Business. Emang, kalau udah rejeki gak akan kemana. Dimana saat itu Adam mengatakan jika salah satu kenalannya lagi butuhin sopir baru yang seketika itu pula diterima oleh Vero. Tanpa buang-buang waktu, Vero pun segera OTW ke rumah bos barunya yang ternyata adalah Curtis. Bos tua ngeselin yang sebelumnya ia temui di pesawat. You got it. I wants to apply for the job. Wait inside. Singkat cerita, negosiasi pun selesai. Tak berselang lama, istri Curtis datang dan setelah mengetahui profil Vero yang cukup lengkap, dia memintanya untuk jadi bartender di pesta yang akan mereka selenggarakan malam nanti. Vero pun menyetujuinya dan langsung bersiap-siap. Di pesta itu, para hadirin wal hadirat cukup puas dengan pelayanan Vero, kecuali si bocil begajulan anak Curtis bernama Nancy yang rese dan terus saja ngomelin Vero. Lalu, saat Vero lagi beres-beres, dia dihampiri istri Curtis yang dengan belak-belakannya mengaku jika dia sangat tertarik padanya dan pengen ngerasain kacang mentenya dihantam rudal balastik Vero. I'm only getting a million emotions. Bersamaan dengan itu, perhatian Vero teralihkan sebuah berita di TV yang mengabarkan jika perusahaannya telah memenangkan tender yang sebelumnya ia dan Lauren kerjakan. Seketika itu pula, dia menelepon Lauren dan bilang akan memberikan bonus sebesar $5.000 kepadanya dan kepada karyawan-karyawannya atas keberhasilan perusahaan. Okay. Listen, there's something else. Sesampainya di kamar, Vero kaget melihat istri Curtis yang udah standby dengan pakaian tempurnya. Saat tengah digoda, terdengar suara ketuk pintu yang tentunya membuat mereka berdua panik. Setelah istri Curtis bersembunyi, Vero membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Nancy yang juga pengen ganti oli bareng Vero. Belum juga 5 menit, ada suara ketukan lagi dan kali ini yang datang adalah Curtis sendiri. Parahnya, si Curtis juga doyan batang dan pengen emprut bareng Vero. Mr. Curtis. Can we talk tomorrow? It's Vero lantas menolak dan bilang jika anunya lagi gak bisa dipakai karena sekarang dia lagi sakit buduk di area tersebut. Alasannya justru berhasil dan membuat Curtis pergi. Setelah Curtis pergi, Nancy pun keluar dari WC lalu ia pun mengajak Vero kuda-kudaan yang juga ditolak oleh Vero dan kemudian menyuruhnya keluar. Kini tinggallah istri Curtis yang masih standby di kolong kasur. Kali ini Vero tak menyia-nyiakan kesempatan dan istri Curtis pun dihabek saat itu juga. Esokan harinya, Vero mengantar Curtis ke kantornya. Ternyata di sana, teman Pita yang dulu sempat mengusirnya juga bekerja di sana. Vero lantas mengajaknya mengobrol akan tetapi ditolak mentah-mentah olehnya. Hingga keesokan harinya, Diana melihat sebuah karangan bunga nan indah di mejanya. Dia sendiri tak tahu bunga itu kiriman dari siapa. Namun, meski begitu dia sangat menyukai bunga tersebut. Diana lalu mendapat telepon dari Curtis yang memintanya datang ke rumah untuk membicarakan pekerjaan. Setelah rapat kerjaan beres, Curtis meminta Vero untuk mengantar Diana pulang ke rumahnya. Kesempatan itu Vero gunakan untuk ngobrol dan memperbaiki hubungannya dengan Diana.
Dia juga mengatakan jika karangan bunga di mejanya adalah kirimannya. Mendengarnya, Diana terkesan dan mencoba membuka diri pada Vero. Mereka lalu mampir ke kafe buat ngopi sebentar. Diana pun menceritakan kisah hidupnya bahwa dia adalah seorang janda yang telah lama ditinggal mati suaminya. Dari sana hubungan mereka berdua menjadi semakin akrab. No, I love my fun and freedom too. It's a long story. Tell me about you. Nah, keesokan harinya, gak ada angin, gak ada hujan. Nancy datang ke kantor dan memfitnah Vero telah berbuat tak menyenangkan padanya saat di rumah. Merasa tak salah, Vero membantah tuduhan tersebut dan terjadilah percekcokan di kantor. Bedroom? That's not true. Oh, my peach is lying. Diana yang melihat hal tersebut geram, lalu ia memperingatkan bosnya agar jangan terlalu kasar dalam berbicara, sampai-sampai ia berani memaki bosnya sendiri karena tahu Vero tak mungkin melakukannya. Dia lalu mengajak Vero ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Vero bertemu dengan kedua orang tuanya, dan saat Vero ditanya mengenai pekerjaannya, dia mengungkap jika dirinya hanyalah seorang supir dan baru dipecat siang tadi bersama dengan Diana. Okay, I won't worry. California? Orang tua Diana jelas kaget dong. Kok bisa si Diana naksir sama orang gak jelas masa depannya? Namun Diana berhasil meyakinkan kedua orang tuanya karena dia yakin Vero adalah orang baik yang akan membahagiakannya. Beberapa hari kemudian, Diana punya ide untuk menjalankan sebuah bisnis dan mengajak Vero untuk jadi partner bisnisnya. Dengan modal seadanya, bisnis mereka berjalan lancar dan mampu menghasilkan uang yang lumayan dalam waktu singkat. Hingga di suatu momen, Vero dapat telepon dari Lauren yang mengabarkan jika keadaan perusahaannya sedang gawat. Akan tetapi, Vero tetap tenang mendengar hal tersebut dan bilang ia ingin menyelesaikan dulu misi dari almarhum ayahnya karena baru 23 hari dan ia harus menjalankan 7 hari tersisa. Alhasil, Lauren harus mengurus perusahaan sendiri dan ketika persidangan terjadi, hakim bimbang dan memutuskan untuk menunda persidangan dan menunggu kehadiran Vero. I told you, you show up, you win. I said, this Monday. Next case. Lauren lalu meminta Vero untuk datang ke persidangan karena ia yakin jika Vero datang ke persidangan itu, maka perusahaannya akan kembali berjaya. Dengan terpaksa, Vero datang ke persidangan dan sesuai perkiraan Lauren, berkat kehadiran Vero itu, perusahaannya berhasil menang gugatan dan bangkit kembali. Congratulations. Case dismissed. Sekembalinya ke kantor Diana, tiba-tiba istri Curtis datang dan ujuk-ujuk cipika-cipiki yang membuat Diana cemburu buta dan pergi meninggalkan Vero. Tak ingin kehilangan wanita yang dicintainya, Vero mencoba menghubungi telepon rumah Diana berkali-kali. Akan tetapi selalu tidak diangkat hingga pada akhirnya telepon itu diangkat oleh ibunya Diana. Di sini Vero mengatakan bahwa dirinya akan pergi keluar kota dan hendak berpamitan pada Diana. Sang ibu yang terlanjur sakit hati karena anaknya telah dipermainkan pun acuh saja dan mengabaikan pesan Vero itu. There's been a big misunderstanding with Diane. I need to speak to her. Keesokan harinya, Diana bertanya kepada karyawannya apakah Vero benar-benar pergi, yang ternyata Vero sudah benar pergi dan ia juga menitipkan pesan selamat tinggal sehingga dia merasa sedih akan kepergian Vero. Scene berpindah ke Adam yang mendatangi kediaman Curtis. Di sana dia menanyakan keberadaan Vero dan memberitahukan pada Curtis jika dia mendapat cek senilai $50.000 dari Vero. Di tempat lain, Vero menelpon ibunya dan bercerita tentang misi dari ayahnya. Vero menyadari jika sang ayah tengah memberikan pelajaran terakhir mengenai kehidupan yang sebenarnya. Dia juga mendapat banyak sekali pelajaran setelah petualangannya selama 30 hari itu. Tak lupa, ia juga mengatakan bahwa ia menemui perempuan yang sangat dia cintai dan meminta izin pada sang ibu untuk menikahinya. I've never known you to be a quitter. Vero lalu kembali ke rumah Diana dan mengajaknya untuk berbicara empat mata. Setelah menjelaskan ke Diana hubungan mereka kembali membaik, lalu Vero mengajaknya ke tempat tinggalnya. Setibanya mereka di bandara, Diana kaget melihat penyambutan dan mobil-mobil yang akan membawa mereka. Mereka lalu membeberkan identitas bahwa aslinya dia adalah Vero, sang miliarder dan pewaris tunggal perusahaan besar di Italia. Good to see you, Claude. Hello, Barbara. Sesampainya di rumah Vero, Diana pun semakin kagum melihat rumah yang begitu mewah, besar, disertai perabotan super mahal.
Wajar aja sih, karena WC di rumahnya aja udah segede rumah Diana dan keluarganya. Vero lalu mengajak Diana berkeliling, dan di saat dapat momen yang pas, dia langsung melamarnya yang seketika diterima oleh Diana, dan film pun tamat. Oke lur, itu dia alur cerita film My Secret Billionaire. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi Sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Oh ya, bagi Sobat Dickson semua yang mau request film dan di-reviewin film-film lain, boleh banget ya. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Bang Dickson beserta seluruh jajaran tim pamit, dan adios amigos, permios, ngaleos.